Baik teman-teman, dan sekarang gue udah ada di akun X daripada Pi Network. Dan sekarang untuk pembaruan daripada Pi Network itu ada di 8 jam yang lalu teman-teman. Dan kalau kita klik di sini, untuk pembaruannya yaitu mengenai Pi Network DEX dan AMM yang telah diperbarui di P-Testnet teman-teman. Pembaruan organisasi dan antarmuka, fitur DEX dan AMM meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal ini memudahkan para pionir untuk menavigasi antarmuka dan memahami cara menggunakan fitur-fitur tersebut teman-teman, seiring pengguna terus mengujinya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen tahu lebih pasti untuk Pi Network DEX dan AMM, kalian bisa langsung klik aja untuk link itu atau link yang disediakan oleh Pi Network ya teman-teman ya. Dan di sini gue akan bahas sedikit mengenai fakta untuk Pi Network di tahun 2026 bahkan sampai di tahun 2030 teman-teman. Jadi tetap stay aja di video gue ini teman-teman. Dan sebelum gue lanjut ke videonya, gue akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga daripada Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gue udah masuk di Bitget. Dan kalau kita lihat untuk market-market yang ada di exchange tersebut sedang mengalami merah ya teman-teman ya. Banyak sekali yang panic sell. Dan kalau kita lihat untuk harga daripada Pi Network sekarang turun sangat drastis ya teman-teman ya. Bahkan mau menyentuh harga awal ketika dia muncul. Dan apakah ini akan menjadi momok untuk kita semua untuk Pi Network tentunya ya teman-teman ya. Apakah di masa mendatang Pi Network itu bisa naik kembali? Dan kalau kita pikir-pikir untuk Pi Network kenapa bisa terjadi penurunan yang sangat signifikan ini, dikarenakan memang banyak sekali unlock token ya teman-teman ya, tiap hari itu dibuka. Jadi banyak sekali untuk ketika teman-teman semua itu udah masuk di dompet, mereka akan jual teman-teman. Jadi seperti itu untuk siklusnya untuk Pi Network sendiri. Dan ini akan berakhir di tahun 2028 kalau kalian mengikuti untuk script daripada unlock tokennya, yaitu di 2028 itu akan selesai. Dan nantinya kemungkinannya gua akan jelasin setelah harga ini teman-teman. Oke, dan sekarang kalau kita lihat untuk peringkat daripada Pi Network itu berada di nomor 42. Kemudian untuk supply-nya yang beredar itu 8,36 dan ini terus menerus dibuka teman-teman. Kemudian untuk supply maksimalnya itu di 100 miliar teman-teman. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network teman-teman untuk saat ini. Dan buat kalian semua yang mungkin masih stay di video kali ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini aja teman-teman, supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Dan sekarang gue akan bawa kalian ke informasi yang mungkin lebih ke fakta ke depan ya teman-teman ya. Dan di sini gue udah curahkan dari atau bertanya dengan Grok tadi, dan ini mungkin akan menjadi pacuan kalian juga ya teman-teman ya, biar nggak salah langkah ke depannya. Tapi yang gue bilang di video-video gue sebelumnya itu sebenarnya udah tepat banget, walaupun memang untuk saat ini Pi Network itu nggak bisa 100% sampai ke GCV teman-teman. Ini adalah pernyataan pahit dari sebuah Grok teman-teman, bahwa Pi Network itu susah untuk boom teman-teman di tahun 2030. Dan itu ada beberapa faktor mungkin yang akan membuatnya bisa naik secara signifikan teman-teman. Dan sekarang gue akan perlihatkan untuk pertanyaan gue dari Grok yang sudah dijawab. Dan kita lihat untuk di sini ya teman-teman ya. Apakah Pi Network di tahun 2030 bisa grow seperti XRP? Dan di sini terlihat jelas banget bahwa untuk kemungkinannya itu Pi Network itu nggak bakal teman-teman, nggak bakal seperti XRP, karena memang beda historis ya teman-teman ya. Untuk Pi Network memang baru saja lahir dan XRP sudah lama sekali teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini yang menjadi perdebatan untuk harga daripada XRP dan
Pi Network itu dari sirkulasi supply-nya teman-teman ya gede banget. Pi Network itu baru di 8 miliar dari maksimal 100 miliar teman-teman. Ini yang membuat untuk Pi Network ini susah naik teman-teman, karena memang banyak token yang unlock ya teman-teman ya, dan utilitasnya itu masih minim dan belum ada adopsi besar seperti bank, dan itu yang membedakan dengan XRP teman-teman. Karena XRP kalau kita lihat untuk prediksinya di tahun 2030 itu bisa menyentuh di angka 10 sampai 26 dolar teman-teman. Karena ini sudah mengikuti regulasi pro crypto, ETF, dan RippleNet makin dipakai bank teman-teman. Kemudian untuk Pi Network sendiri, prediksinya itu malah jauh lebih rendah teman-teman. Kebanyakan di 0,4 sampai 4 dolar. Ada yang optimis 2 sampai 22 dolar, tapi banyak yang bearish di bawah 1 dolar karena suplainya memang gede banget teman-teman. Centralization konser dan kurang utility real. Gak ada yang bilang bakal ribuan persen seperti XRP dulu. Dan ini pun kalau kita cicil mulai dari sekarang, ini pun masih untung teman-teman, karena kita itu sekarang masih di 3 ribuan ya teman-teman ya. Walaupun nanti sempat menyentuh angka 4 dolar atau ke balik ke titik ATH-nya aja kita udah untung teman-teman. Jadi gak ada yang dirugikan, karena memang Pi Network sendiri kalau kita lihat itu memang project yang aktif ya teman-teman ya, untuk komunitasnya dan kemudian untuk founder-foundernya itu sangat aktif teman-teman. Mereka sedang mencari inspiratif lain dari kripto lain teman-teman. Kemudian kenapa Pi sulit to the moon seperti XRP? XRP punya utilitas yang kuat, payment cepat dan murah buat institusi. Kemudian Pi lebih ke mobile mining for everyone. Jadi kita nggak ada ruginya sebenarnya kalau kita menambang, walaupun memang untuk saat ini untuk menambang itu jumlahnya sangat sedikit untuk mendapatkan koin Pi Network teman-teman. Jadi ya lebih sabar aja untuk kalian semua yang mungkin pengen nabung tapi nggak punya uang, ya kalian nambang. Kalau kalian punya uang dingin, kalian bisa pakai uang dingin kalian untuk menyicil daripada Pi Network sendiri teman-teman. Dan sekarang gue juga lihat untuk pertanyaannya, untuk supply-nya kan sama, dan Pi juga sudah pakai transfer dan on ramp. Jadi perbandingannya di sini tertulis juga teman-teman, maksimal supply 100 miliar dan sirkulasi yang beredar itu baru 8 miliaran ya teman-teman ya. Sedangkan untuk XRP itu sirkulasinya sudah 60 sampai 61 miliar teman-teman. Sisanya di escrow Ripple dan dirilis pelan-pelan 1 miliar per bulan. Kalau Pi Network itu tiap hari. Jadi untuk sell-nya itu lebih banyak di Pi Network teman-teman. Untuk grow sampai 2030 sulit banget ya untuk Pi Network. Beda dengan XRP teman-teman. Jadi ini terserah kalian saja untuk pemegang daripada koin kripto. Dan di sini juga terprediksi bahwa untuk Pi Network nantinya juga akan bisa naik ketika untuk utilitasnya itu sangat-sangat digunakan, bahkan bisa meledak, dan itu akan bisa membuat Pi Network harganya boom ya teman-teman ya. Tetapi itu kita masih butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi nggak ujuk-ujuk seperti itu kan untuk harga yang tinggi. Dan untuk GCV sekarang gua belum bisa pastikan ya teman-teman ya, karena memang dari pihak core team belum secara real atau secara fix menentukan harga GCV itu di white papernya teman-teman. Jadi kita sekarang belajar untuk real saja. Untuk komunitas Pi Network kita berdasarkan pasar aja ya teman-teman ya. Jadi untuk GCV itu bisa dikatakan hoax teman-teman, karena itu cuma sekedar identitas atau simbol komunitas dari zaman enclosed mainnet teman-teman. Seperti itu. Dan gue juga tanyain di sini untuk P dual value itu apakah benar atau enggak, dan di sini ditulis bahwa dual value lebih ke bangun ekosistem yang
inklusif teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga aja menambah wawasan kalian dan semoga aja kalian tidak salah langkah mengambil keputusan investasi kalian teman-teman. Jadi gue saranin tetap di DP nggak masalah teman-teman, pasti ada untungnya ke depannya. Dan semoga aja video kali ini membuat kalian bener-bener makin pintar teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk video gua, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.